Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawahnya. Fatihah. Allah Subhanahu wa taala yaqtahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna min al-ulama'i al-'amilin. Wa naqawha bi yadina Allah wa yursilu bina sawabat qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabaqiina li hadzal majlis wa khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa an Allah yubarik fi a'malina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi marḍana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, para bapak hadirin, pengurus serta jemaah majelis taklim al-mu'allim Kiai Syafi'i Hazami, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada Sabtu pagi ini tanggal 24 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat, sehingga semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima keluarga mu'alim yang telah menyediakan segala macam fasilitas sehingga kita bisa ngaji. Ini tercatat sebagai amal jariah sampai pahalanya khusus kepada mu'alim dan keluarga besar yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dosa-dosa mereka dan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Berikut ilmu pengetahuan yang kita tuntut, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini masih tanggal 24 bulan Syawal, masih dalam suasana. Ada yang anggap kalau puasanya sebulan, lebarannya masih sebulan. Masih dalam suasana berlebaran. Dalam kesempatan ini tidak lupa saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini semua hamba-hambanya yang kembali suci. Kira-kira minal aidin itu kalau menurut ilmu nahwu min fatujarin al-aidin majrurun bimin, al-jar wal majrur muta'alliqun bimasbuk. Jar majrur bergabungan dengan fi'il yang tidak disebut, kira-kira ja'alan Allah. Artinya ja'alan Allah, semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang kembali. Maksudnya kembali suci dari segala macam dosa, bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Karena selama kita puasa Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dosa yang berhubungan sama Allah, tinggal satu macam dosa yang berkaitan antara kita sama kita. Itu perlunya ada halal bihalal. Halal bihalal sudah usai, puasa Ramadan sudah usai. Ja'alallahu minal aidin, semoga Allah menjadikan kita tergolong orang-orang yang kembali ke suci. Wal aidin, kalau
kita kembali ke fitrah, udah otomatis kita termasuk orang yang beruntung. Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka. Telah sungguhlah beruntung hamba Allah yang bersih atau membersihkan diri dari segala macam dosa dan kesyirikan. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita Al-Qadim. Kalau nggak salah firman Allah dalam suratul Nisa ayat 130, Allah berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tusbiru wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Ini bagi yang punya istri lebih dari satu, istilahnya berpoligami. Ada di antara kita, ada. Walan tastati'u, dan kamu kata Allah tidak akan mampu anta'dilu bainan nisa, berbuat adil antara istri-istri kamu. Tidak akan bisa berbuat adil dengan arti yang sesungguhnya. Maksudnya di sini berbuat adil yang tidak mampu adalah rasa cinta. Karena kita berhubung belum ngerasain gitu, jadi kita harus tanya sama orang yang sudah pengalaman. Ya, benar nggak? Ya. Istri yang satu nggak sama dicintanya dengan istri yang berikutnya gitu. Kira-kira nah, ente berhubung istri baru satu susah gitu. Jadi yang tidak mampu itu rasa cinta. Kalau yang lain-lain mampu berbuat adil, memberi nafkah dan lain sebagainya. Walan tastati'u, dan kamu nggak akan mampu anta'dilu, berbuat adil bainan nisa, antara istri-istri kamu, yakni walan taqdiru. Nah ini, jadi mampu di sini yang dimaksud tidak mampu lan taqdiru antusawu, menyamakan bainan nisa, antara istri-istri fil hukmu, dalam soal cinta gitu. Ya. Jadi nggak bisa disamain rasa cinta antara istri satu dengan yang lain. Wa mailil qalbi, ini mailil qalbi tafsir daripada cinta gitu. Dan cinta itu mailul qalbi, condongnya hati cinta. Di anna zalika mimma la taqdiruna alih, sebab ya, sama rasa cinta adalah yang tidak mampu kamu laksanakan. Walaisa min kasbikum, karena rasa cinta itu bukan sesuatu perbuatan yang bisa dilakukan, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan hati kamu lebih cinta salah satu istri daripada istri yang lain. Nah, kalau masalah ini nggak dosa. Artinya tidak berbuat adil dalam masalah cinta nggak dosa, sebab itu tidak dalam kemampuan manusia. Nah, Nabi Muhammad sendiri seorang Nabi dan Rasul gitu ya, berbuat adil dalam soal cinta lah. Aisyah lebih dicintai daripada yang lain gitu ya. Padahal Nabi Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul, apalagi kita manusia biasa. Walaupun kamu berusaha, yakni alal adli wa tasbih bainahunna, walaupun kamu berusaha sekuat kemampuan kamu, nggak akan bisa berbuat adil, menyamakan bainahunna, antara mereka dalam masalah hukum. Itu salah satu penafsiran. Wakilah ada yang menafsirkan maknanya, makna tidak, kamu nggak akan berbuat adil, nggak akan mampu. Wakilah maknamu walau harastum ala dzalik. Tadi walau harastum alal adli wa tasbiyati bainahum, ada yang menafsirkan walau harastum ala dzalik, walaupun kamu berusaha semaksimal mampu, semaksimal mungkin, kamu nggak akan mampu
ya, nyamain rasa cinta gitu. Fala tamu kullamain, ya, yakni ilalati tuhibuna. Fala tamu kullamain, janganlah kamu, ya, yang tadi cinta itu mailul qalbi, janganlah kamu condong kullamain, ya. Walaupun salah satu di antara istri lebih dicintai daripada yang lain, namun rasa cinta ini jangan semuanya gitu, ya. Jangan semuanya diberikan kepada salah satu istri yang dicintai. Yakni ilalati tuhibuna, walaupun salah satu istri lebih dicintai dari yang lain, namun cintanya ini jangan berlebihan gitu, ya. Fil qasam wa nafaqah. Nah, fil qasam artinya menggilir dan nafaqah. Ya. Jadi janganlah kamu berbuat tidak berbuat adil dalam menggilir dan nafaqah kepada istri-istri kamu. Ya. Jadi kalau untuk menggilir dan nafaqah itu harus adil, ya. Yang tidak diwajibkan adil dalam hanya masalah rasa cinta. Tapi kalau untuk menggilir harus adil. Apa itu menggilir? Menggilir itu artinya nginep. Nginep. Jadi kalau memang mula-mula nginepnya 1 malam, yang lain 1 malam. Kalau memang mula-mula nginepnya 2 malam, yang lain mesti 2 malam. Nah, tidak boleh lebih dari 4 gitu kelamaan. Al-qasam artinya menggilir. Nah, dalam masalah menggilir yang disuruh berbuat adil nginepnya, bukan apanya tuh? Bukan apa ini? Bukan jima. Menggilir. Wan nafaqah dan lebih ke nafaqah. Nah, inilah yang Allah perintah hambanya berbuat adil bagi yang mempunyai lebih dari 1 istri, yaitu menggilir dan memberikan nafkah. Wal maknanya annakum lastum manhiyina an husuli tafawuti fil mailil qalbi. Annakum lastum manhiyin, kamu enggak dilarang oleh Allah adanya beda dalam masalah condongnya hati, maksudnya cinta, ya. Tidak dilarang kalau salah satu istri melebihi cinta daripada yang lain, itu nggak dilarang. Kenapa nggak dilarang? Itu nggak dosa, maksudnya di anna dzalika kharijun an qudratikum. Nah, yang namanya rasa cinta melebihi daripada yang lain itu keluar dari kekuasaan kamu, ya, an qudratikum wa wus'ikum. Walakinnakum manhiyuna an izhari dalikal maili bil qauli wal fi'li. Nah, ya. Tetapi kamu itu dilarang menampakkan, ya. Jadi kalau rasa cinta itu melebihi daripada yang lain, enggak dilarang. Jangan sampai rasa cinta itu diucapkan sama istri yang lain. Cukup, ya, rasa cinta melebihi dari yang lain cukup ada di hati aja. Jangan sampai ditampakkan gitu. Rasa cinta itu lebih dari yang lain ditampakkan kepada istri yang tidak begitu dicintai, baik itu ucapan atau perbuatan, ya. Jadi selama rasa cinta melebihi daripada yang lain, selama di dalam hati nggak ada masalah. Jangan sampai rasa cinta itu dinyatakan kepada istri-istri yang, ya, baik itu dinyatakannya dengan ucapan atau dengan perbuatan, kan menyinggung istri yang lain. Nah, inilah dalil. Nah, ini tafsir Khazin ini di samping tafsir, ya, bil maksud, tafsir Berro'i juga. Kalau tafsir Berro'i ada tafsir dengan akal. Kemudian Berro'i tafsir dari sabda Nabi kita Muhammad SAW. Adapun tafsir bil maksud riwayat Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW Rasulullah bersabda, man kanat lahu ra'atan.
siapa orang yang mempunyai 2 orang istri. Ini kata-kata 2 orang istri tidak menjadi ikatan. Ya baik itu 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Jadi nggak mesti harus 2 orang. Siapa orang yang mempunyai 2 istri atau lebih sampai 4. Nah yang di ini itu hanya 4, nggak boleh lebih dari 2 Rasulullah. Siapa orang yang mempunyai 2 orang istri atau lebih, falam ya'dil bainahuma, dia tidak berbuat adil antara istri-istrinya. Nah ini yang dimaksud adil di sini tadi itu adil dalam masalah menggilir dan adil dalam masalah nafkah. Jangan yang kiamati wasikuhu sakit, nanti dibangkit di hari kiamat. Wasikuhu sakit, artinya badannya suami yang tidak berbuat adil kepada istrinya nanti dibangkit di hari kiamat sebelah badannya itu sakit. Apa itu sakit? Mati sebelah kalau bahasa kita. Orang mati sebelah mana kayak badannya? Seperti ada orang stroke kan, ada orang stroke sebelah kanan atau sebelah kiri nggak bergerak badannya kan. Nah itulah balasan terhadap suami yang tidak berbuat adil kepada istrinya. Adil dalam masalah apa itu menggilir dan nafsu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa inda Abi Dawud. Kemudian ada hadis riwayat Abu Dawud. Tirmidzi sama Abu Dawud namanya Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud. Nah di sana berbunyi karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah. Wa inda Abi Dawud man kanat, riwayat Abu Dawud man kanat lahu ra'atan, siapa orang yang mempunyai 2 istri atau lebih. Pamala, kalau yang tadi palamnya adil, kalau ini pamala. Pamala ila ihdahuma, maka dia lebih condong kepada salah satu di antara keduanya. Ini condong yang dimaksud di sini dalam masalah menggilir dan nafkah. Ya yaumul qiyamati wasikuhu makin. Oh yang tadi kan sakit. Nah kalau ini nanti di hari kiamat dibangkit, maka badannya setelah itu miring. Kalau yang tadi sakit, kalau ini apa? Miring. Jadi kalau nanti dari kiamat ada orang yang dibangkit, nah berarti dia orang udah tahu lagi. Wah Aisyah takalat. Nah kemudian dari Aisyah berkata, nah ini namanya asal. Kalau yang tadi hadis dari Nabi, kalau ini asal dari Aisyah. Apa kata Aisyah, salah satu istri Nabi yang dicintai oleh Nabi melebihi dari yang lain? Karena Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW yang sudah Rasulullah menggilir payak biru, menggilirnya secara adil, menggilirnya. Payakul kata Rasul kepada Allah, Allahumma, ya Allah, ada pesan, inilah menggilir yang aku mampu gitu ya. Kan kalau masalah menggilir berbuat adil masih mampu. Inilah menggilir yang aku mampu, bima amliku, karena menggilir ini milik aku gitu ya. Mampu aku lakukan menggilir secara adil, baik itu 1 malam atau 2 malam atau 3 malam. Pala taluk mani bima datang bima amriku wala amriku, maka janganlah engkau, kata Allah pada kata Nabi pada Allah, janganlah engkau mencela aku pada yang kau miliki dan aku nggak miliki. Jadi yang dimaksud adalah tidak mampu berbuat adil dalam masalah cinta. Jadi inilah ya Allah adil yang aku mampu, janganlah kau mencela aku. Dia mencela aku, janganlah engkau siksa aku dengan sebab aku tidak mampu berbuat adil yang sesuatu yang aku tidak mampu, yaitu mailul qalbi, rasa cinta. Akhrajahu Abu Dawud
hadis ini riwayat Abu Daud, Tirmidzi wa Nasa'i. Nah itu tadi baru walan tastabi'u an ta'milu bainan nisa'i walau kharastum fala tamilu kullal maili. Baru fatadaruha kal mu'allaqah. Fatadaruha kal mu'allaqah, yakni fatadaruha ukhra allati la tamilu ilaiha kal mu'allaqah. Tadi kan kalau rasa cinta tidak ditampakkan masih boleh. Tapi kalau rasa cinta yang satu lebih dari yang lain ditampakkan, nah itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau kamu tampakkan, ya, nah, sehingga nanti istri yang satunya yang tidak begitu ya dicintai secara secara sempurna, bagaikan tergantung gitu. Pada darurat kamu biarkan istri yang kamu tidak cintai itu bagaikan wanita yang tergantung. Apa itu? Mau dibilang punya suami, ya, suaminya nggak memperhatikan gitu, ya, nafkahnya, menggilirnya gitu. Mau dibilang punya suami nggak diperhatikan, menggilirnya dan nafkahnya. Mau dibilang dia itu tidak punya suami, ada suami. Makanya rasa cinta ini yang lebih itu tidak boleh ditampakkan. Fatadaruha, kau biarkan istri yang kau tidak begitu sukai bagaikan wanita yang tergantung. Apa dia tergantung? Mau dibilang punya suami nggak diperhatikan oleh suaminya, mau dibilang dia nggak punya suami, namun statusnya dia masih seorang istri. Yakni pada ukhra, sehingga kamu membiarkan istri yang satunya yang tidak begitu dicintai, allati la tamilu ilaiha, yang kamu nggak begitu cintai, kamu biarkan bagaikan mu'allaqah, bagaikan wanita yang tergantung. Apa sih tergantung? La aiman wala zata ba'lin. Artinya mau dibilang janda bukan janda, mau dibilang punya suami, suaminya nggak memperhati. Itulah dampak daripada rasa cinta yang tidak sama apabila ditampakkan. Makanya janganlah ditampakkan. La huwa bisama wala alat gitu. Ya, itu artinya mu'allaqah tergantung. Artinya tidak, la huwa bisama, bukanlah dia di atas dan bukan juga dia di bawah di bumi. Kan itu kalau orang tergantung gitu. Baik, itulah arti daripada fatadaruha kal mu'allaqah. Wakilah ada yang menafsirkan fatadaruha kal mu'allaqah, fatadaruha kal masjunah. Ya, kalau kamu tampakkan rasa cinta kamu kepada salah seorang istri yang kamu cintai melebihi dari yang lain, maka yang lain itu bagaikan istri yang di penjara. Fatadaruha kal masjunah, bagaikan seorang wanita yang di penjara. Masjunah kan penjara. Kenapa dikatakan penjara? Karena statusnya masih dia seorang istri. Karena nggak boleh oleh orang lain kalau memang belum dicerai oleh suami. Nah, dia itu statusnya sebagai seorang istri tapi nggak diperhatikan sama suaminya. Nah, sama aja seperti wanita yang di penjara. Lahia mukhlasah, ya. Tidaklah termasuk wanita yang bebas gitu. Kalau bebas kan berarti sudah dicerai. Dia bisa kawin sama laki-laki lain. Wala hiya dzata ma'lin wala hiya dzatu wahlin, dan tidak pula dikatakan istri lain itu yang tidak diperhatikan, tidak pula dikatakan dia itu punya suami. Sebab kalau dia punya suami kan suaminya memperhatikan. Nah, ini akibat menampakkan rasa cinta yang berlebihan kepada salah seorang istri apabila rasa itu ditampakkan kepada istri yang lain. Nah, itu pada darurat Allah. Wa in tusbihu, apabila kamu tusbihu
masalah berbuat baik. Maksudnya berbuat baik di sini bil adli bil qasam. Ya, artinya berbuat adil dalam soal apa tadi itu menggilir dan nafkah watatah, ya, dan kamu takut berbuat dolim, ya. Kamu takut berbuat dolim dalam masalah menggilir dan nafkah. Fa innallaha kana ghafura, sesungguhnya Allah adalah maha banyak pengampun. Ghafur ini termasuk sifat walau. Yakni apa artinya fa innallaha kana ghafuran rahiman? Yakni lamma hasalat minal maili ila ba'dihinna duna ba'din, Allah maha pengampun, ya. Maha pengampun artinya tidak menyiksa kamu kalau memang, ya, kalau memang tidak mampu berbuat adil dalam masalah rasa cinta. Seperti ini tadi katanya jiwa kemampuan manusia, rasa cinta itu nggak bisa disamakan. Allah maha pengampun terhadap maha sholat minal, ya, artinya pengampun 5 untuk hasolat minal yang terjadi rasa cinta kepada salah seorang istri melebihi daripada istri yang lain. Allah maha pengampun. Tapi kalau masalah gilir menafkah, nah itu mesti. Rahimah, Allah maha belas kasih, yakni bikum kepada kamu, bukan kepada kita nih, pada kamu yang punya istri lebih dari itu kan, istrinya satu. Yakni bikum, haitsu lam yukallikum, artinya Allah maha belas kasih. Allah tidak mewajibkan kamu sesuatu perbuatan yang kamu tidak mampu melaksanakan. Apa itu tadi? Rasa cinta. Wa iya tafarraqu, yakni illam yasqaliha. Tadi kan wa in tuslihu. Tapi wa iya tafarraqu di sini balikannya, apabila kamu itu tidak wa illam yasqaliha wa aradal furqah. Apabila kamu itu tidak islah antara istri kamu dan kamu ingin pisah, gitu. Kamu ingin pisah, yughnillahu kullam min sa'atih, maka Allah Ta'ala yughnillahu kullam min sa'atih, yakni min fadlihi wa rizqihi. Wa maknanya begini, yughni zawju bimra'atin ukhra wal mar'atu bi zawjin akhar. Jadi kalau kamu merasa tidak suka kepada istri kamu, bisa dengan cara talak, gitu ya. Gitu. Nah, kalau nanti sudah terjadi talak, maka masing-masing mantan suami dan mantan istri, ya, bisa kawin dengan yang lain. Allah maha kuasa untuk, ya, memberikan rezeki sehingga masing-masing itu bisa, ya, bahagia dalam keluarga. Kalau memang keluarga yang pertama tidak bahagia, inilah, ya. Nah, jadi salah satu di antara mahasin, atau mahasin, salah satu di antara mahasin agama Islam diperbolehkan talak. Ya. Seandainya ini rumah tangga tidak akan bisa melaju, nah itu diperbolehkan talak. Jadi talak yang dikatakan abghadul halal indallahi talak, yaitu talak istri cerai yang memang tidak ada sebab. Tapi kalau memang ada sebab, diperbolehkan talak. Ya. Yang tidak boleh talak itu, atau yang talak yang dibolehkan tapi termasuk abghadul halal, kalau yang tanpa sebab. Contoh, seorang punya istri lebih dari 2. Salah satunya dia lebih cintai daripada yang lain, ya. Nah, yang lain ini kurang begitu cinta. Boleh
itu dia cintai boleh talak. Jangan sampai tidak dicintai tetapi tidak diperhatikan masalah menggilir dan nafkah. Lebih baik dapat dicerai. Inilah salah satu di antara mahasin agama Islam diperbolehkan. Sebab rasa cinta itu susah. Sebab kita lihat di sini ada orang yang terkaya di dunia, namanya Pangeran siapa? Anaknya Elizabeth, namanya Pangeran Charles. Apa kurangnya dia? Pangeran Charles, apa kurangnya dia? Nah, istrinya namanya Diana, Masya Allah. Orang yang paling cantik memang di dunia ya. Jadi suaminya orang yang paling kaya, istrinya orang yang paling cantik. Oleh kena rasa cinta susah kan gitu nih. Nah terjadilah. Oleh karena mereka ini beragama Katolik, ini menurut agama Katolik kalau orang sudah bersuami istri nggak boleh cerai. Makanya tadi saya bilang salah satu di antara mahasin agama Islam memperbolehkan bagi suami istri yang tidak cocok boleh cerai. Berbeda dengan agama Katolik. Kenapa diperbolehkan? Karena nggak apa tuh, rasa cinta itu susah. Oleh karena ini bertentangan dengan ajaran agama mereka, maka mereka mengambil istilah pisah ranjang. Padahal ini kan cerai. Kita takut nanti melanggar ajaran agama Katolik dibilang apa? Pisah ranjang. Padahal hakikatnya apa itu? Baik, kemudian wa in yatafarraqa wa illam yastaliha wa arada al-qurbata. Kalau seandainya kamu ingin cerai, yughnillahu kullam min sa'ati, Allah nanti akan apa? Memberikan masing-masing kamu jalannya masing-masing, karena Allah Taala Maha Luas. Nah, di sini yakni bil fadlihi wa rizqihi wa makna yugni zawj bi imra'atin ukhra. Allah berikan nanti ya istri dengan wanita lain, dan perempuan nanti Allah berikan dengan suami yang lain. Kalau memang tidak ada rasa cinta boleh cerai. Wakilah maknahu yu'awilu zawju bima yuhib. Artinya ada yang mengatakan artinya nanti Allah Ta'ala akan menggantikan suami yang tadi dicerai karena tidak begitu dicintai oleh suaminya. Nanti Allah Ta'ala berikan itu si perempuan, istri yang benar-benar mencintai dia, yang gak seperti suami yang pertama gitu. Demikian juga ya laki-laki, nanti Allah Ta'ala akan memberikan wanita yang mencintai kepadanya. Yuwasi'u alaihim, Allah Maha Kuasa untuk memberikan kuasa. Wa bihadzal, nah dalam firman Allah ini tasliyatun likulli wahidin minadzawj. Tasliyah artinya berita yang menggembirakan, yang menyenangkan bagi tiap-tiap pasangan suami istri pasca tolak setelah terjadi apa? Wa kana Allahu wasi'an, dan adalah Allah Maha Luas. Apa luas apanya? Fadli wa rahmat. Maha luas ya. Maha luas rahmatnya, maha luas ya. Limpahannya maha luas. Wa qila wasi'ul qudrah. Ada yang mengatakan Allah Maha Luas kekuasaannya. Wal ilmi wal rizqi. Wa qila ada yang menafsirkan Allah Maha Luas wal ghani allazi wasa'a jami'a makhluqatihi ghina. Allah Maha Luas, Allah Maha Kaya. Di mana Allah Maha Luas ya, artinya Allah ya, Allah kuasa memberikan semua makhluknya ya, memberikan semua apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, seandainya Allah memberikan semua makhluk apa yang dia inginkan, Allah menawarkan, kamu mau apa? Kamu mau apa? Semua. Tentu kalau ditawarin kita minta nggak tanggung-tanggung. Kalau ditawarin mintanya, kamu mau apa? Kalau ditawarin mintanya nggak tanggung-tanggung.
Nah, seandainya Allah mengabulkan semua apa yang diinginkan oleh hambanya, nah itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Itu hanya sekedar seperti apa? Seperti kita masukin jarum ke dalam laut. Nah, air yang menempel di jarum gitu, air yang nempel di jarum setelah kita angkat itu jarum, itulah kira-kira air yang nempel di jarum setelah kita angkat dari laut, apakah mengurangi kadar air laut? Tidak. Nah, itulah gambaran betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Hakim, Allah Maha Bijaksana, maksudnya bijaksana dalam masalah apanya. Bima amara bihi wa naha anhu, apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Allah Maha Bijaksana, karena Dialah yang menciptakan kita dan Dialah yang tahu kemaslahatan kita. Apa yang baik itulah yang Allah perintah, dan apa yang buruk itulah yang Allah larang. Baik. Faslun bima yata'allaqu bi hukmil ayat, yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di ayat yang telah kita baca tadi, yaitu surah An-Nisa ayat 129 sampai 130. Jumlah hukum, kesimpulan dari hukum yang terkandung dalam dua ayat tadi, an-rajul, seseorang. Jika jika punya dua orang istri atau lebih, jadi itu alih tasbih, wajib menyamakan, ada berbuat adil bainahunna, antara istri-istri dalam masalah apa yang wajib itu. Nah ya, fil fasmi, dalam masalah menggilir. Fa in taraka tasbih bainahunna, apabila tidak berbuat sama, tidak berbuat adil antara istri-istrinya, fi'il qasam, dalam menggilir, asabah, maka suami tadi telah durhaka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena durhaka seperti ini, ada dua hak ini, hak Allah dengan hak istri. Kalau hak Allah, Allah siksa. Kalau hak istri harus dikembalikan dulu. Nah, untuk hak istri alaihil qadha, maka wajib suami mengqadha. Ini kalau yang satu digilir 2 malam, yang satu digilir semalam, itu yang istri yang dizalimi, yang dikasih 1 malam harus diqadha. Apa diganti? Lil madlumah, bagi istri yang dizalimi. Wataswiyah, nah itu wataswiyah itu ya. Nah, ini artinya ada sifun fil baitah. Nah, maksudnya di sini sama dalam nginep gitu ya. Nyamain dalam masalah nginep gitu, bukan masalah seksual gitu. Orang yang sama 2 kali, yang ini 2 kali gitu, enggak, dalam masalah menginap. Apa jima, adapun masalah jima para, nah, maka tidak diwajibkan mesti sama. Kenapa? Di anadzalika ya dulu ala nasab. Karena yang jima itu tergantung dari nasab. Nah, kalau giliran ente tadi istri 1, ente nggak begitu nasab. Nah, nggak bisa kan? Kalau orang jima kan syaratnya harus apa? Nasab. Mailupon itu tadi. Kalau ente nggak cinta sama bini itu, nah ente nggak bangun punya ente gitu. Yang penting kamu itu berada di istri kamu itu sama waktunya dengan istri yang lain. Adapun masalah jima itu tidak diwajibkan mesti harus sama. Kenapa jima itu mesti nggak sama? Karena jima ini perlu nasab, jima ini perlu mailupon. Walaisa dzalika ilaihi, laisa dzalika ilaihi. Nah, artinya tidak diwajibkan itu. Walau kana fi nikahi hurrah wa amah. Nah, sekarang kalau antara istri satu sama yang lain, yang satunya merdeka, yang satunya hamba,
Nah, apakah mesti sama juga? Gitu. Nah, maka kosmodil khuluq lailatan. No, kalau istri yang satu merdeka, yang satu hamba, nah itu nggak mesti harus sama. Jadi yang merdeka 2 malam, yang hamba satu malam. Ya. Nah, sekarang kan nggak ada hamba. Ini waktu lalu ada hamba. Kalau istri yang merdeka 2 malam, istri yang hamba satu malam. Baik. Wa idza tazawwaja jadidah. Nah, kemudian kalau kawin lagi dengan istri yang baru, udah punya 2, nambah lagi menjadi 3. Istri yang baru yang ketiga. Ya. Ala qadimat, padahal sebelumnya sudah mempunyai istri. Ya. Nah, dia kawin dengan istri baru. Kunna indah, yang lain masih ada, nggak dicerai. Fa'innahu yufasul jadidatu, maka istri yang baru saja dinikahi diberikan kekhususan. Nah, berapa itu? Ya, bi ayyabina indah hasab ayalayalin, boleh nginep di istri yang baru saja dinikahi, boleh nginep selama 7 malam. Ya, 7 malam. Karena yang menjadi pokok itu malam, bukannya siang. Ya, jadi istri yang baru dinikahi 7 malam. Nanti kalau udah 7 malam baru sama. Ingkanat jadi datu ikonto, kalau memang istri yang baru saja dinikahi adalah seorang yang masih perawan, Wa ingkanat taiban, tapi kalau istri yang baru dinikahi ini janda, ya, maka ya khusroha bisalasat, maka dikhususkan boleh nginep 3 malam. Walaupun istri-istri yang lain biasanya 1 malam, boleh yang baru dinikahi 3 malam kalau memang istri itu janda. Nah, setelah 7 malam dan 3 hari tadi, ya start nikah, maka mulai lagi menggiring seperti biasa yang sama. Yusawi bainahunna wala yajibu alaihi qada, dan tidak wajib mengqada kepada istri yang lama. Dari 7 hari atau 3 hari wajib kalau mengqada, tidak wajib kalau memang baru dinikahi. Jadi yang wajib qada itu kalau memang tidak nikah pada yang baru. Kalau yang baru tidak wajib qada. Wa yadullu ala dzalik ma'awan. Ya sakit akan mulai. Ini semuanya hukum tadi ditujukan oleh hadis riwayat Abu Kilabah an Anasin qol, dari Sayyidina Anas qol, kata Sayyidina Anas, minas sunnah, ini hadis mauquf asal dari Anas bin Malik dari Abu Kilabah. Apa kata Anas? Minas sunnah, di antara sunnah Rasul, maksudnya sunnah Rasul, ajaran Nabi Muhammad, idza tazawwajal bikra ala sayyidi aqama indaha sab'an, apabila seorang ngawini perawan, padahal sebelumnya sudah punya apa? Istri. Ya. Maka apa itu tadi? Aqama indaha sab'an, diperbolehkan bermalam selama 7 malam. Kemudian apa? Ya. Sama setelah itu barulah menggilid seperti biasa. Wa idza tazawwaja sayyiban, apabila yang baru dinikahi janda aqama indaha salatan, maka diperbolehkan ya berada di istri janda itu 3 hari. Sama kemudian setelah itu barulah gilid yang biasa. Qala Abu Kilabah, kata Abu Kilabah tadi Anas, kalau sekarang Abu Kilabah berkata, lau syi'tu lakultu, kalau seandainya aku ingin, niscaya aku katakan inna atal anasan rafa'ahu ilana. Jadi walaupun tadi kata-kata Anas, Abu Kilabah bilang Anas nggak mungkin berkata kalau dia tidak mendengar dari Nabi. Berarti tadi bukan hadis mauquf tetapi hadis marfu'. Baik, aswajahu bisahihain. Nah, ini ada di dalam Sahih Bukhari. Kemudian ada lagi idza safara rajul, apabila seorang suami ngajak pergi kepada salah seorang istri untuk pergi haji
haji pergi umroh. Ya. Kalau semua istri diajak ada masalah. Yang diajak hanya sebagian di antara istri-istri. Nah, wa idza safara rajulu ila safari hajatin, perginya karena ada kebutuhan. Jazalahu ayahmila ma'ahu ba'dan sa'id, boleh ngajak salah satu istrinya, terus bagian istri yang lain nggak diajak, boleh nggak? Boleh. Bisa nih, ayo kok abang dengan syarat sebelum berangkat kocok dulu, diundi, kayak orang main arisan. Dia istri ada 4, ya. Namanya semua catat satu-satu kocok. Ya. Siapa yang kuat, dialah yang ikut serta masuk. Itu namanya adil. Kalau memang semuanya nggak bisa diajak. Wala yajibu alaihi ayyabiya libaqiyan. Nah, nanti setelah pulang tidak perlu mengkokok bagi istri yang tidak diajak juga ya. Selama pulang kan istri ini menyertai suami. Apakah nanti kalau udah pulang istri yang lain mesti dikokok setelah satu bulan itu tidak perlu ya. Nah gitu ya. Kenapa nggak perlu dikokok? Iwabak mutasabali, sebagai ganti selama dia pergi nggak perlu dikokok kepada istri yang ditinggal. Wa in qalat, walaupun perginya itu lama, orang haji berapa bulan? Maka 40 hari. Idza lam yazid muqawahu bil baladi ala mudatil musafirin, apabila keberadaannya itu di negeri orang lain tidak melebihi dari kebutuhan gitu ya. Nah itu selama dia pergi pulang nggak perlu dipotong. Baik, kenapa? Nah kalau menurut kita enak-enakan. Nah sebetulnya nggak enak-enakan, sama aja. Istri yang ikut suaminya berarti istri itu ngerawatin suami. Sementara istri yang nggak diajak pergi kan enak. Jadi masing-masing punya apa? Bermin. Mereka itu nggak perlu dia. Baik, wajib ada dari. Nah mana dalil yang menunjukkan pulang setelah pulang dari musafir nggak perlu dibawa pada istri yang lain? Hadis riwayat Aisyah, orang kata Aisyah, kalau Rasulullah SAW kita ada saparan Rasulullah apabila ingin pergi jauh, akroha baina nisa'i, Nabi mengundi antara istri-istrinya. Fa'ayyatuhunna kharaja samuha, istri mana aja yang keluar namanya kharaja biha, maka Nabi kharaja biha artinya pergi mengangkat istri yang keluar ma'ahu beserta beliau. Akhrajahu Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari, ma'a ziyadati bihi, di sana ada lafaz tambahan. Wa ila arada rajul safara naklah. Apabila seorang suami ingin pergi, kalau yang tadi kan pergi ada hajat. Kalau hajat itu kan nggak lama, hajat haji, hajat umroh nggak lama. Tapi kalau mau pindah rumah, kalau pindah rumah ini wajib itu, wajib alaihi ahlu isahima. Kalau memang perginya ini bukan pergi karena hajat, dia nanti suatu-waktu akan pulang, nah itu ya boleh diajak salah satu istrinya. Tapi kalau pergi pindah rumah gitu, nah maka semua istri harus diajak. Wa idza arada rajul, apabila seorang suami ingin safaronaka, perginya pindah rumah, wajib alaihi akhdhu nisa'ihima, maka wajib dia membawa istri-istri, karena dia nggak akan balik lagi ke sini. Akhirnya qaulul ta'ala walillahi ma fis samawati wal ardi, insyaallah kita lanjutkan ada pengajian yang akan datang. Maaf ya, udah kelewatan panjang ini. Yang ini udah perlu dibaca. Udah baca? Iya, udah kelewatan banyak. Ya, baik. Tapi ada juga manfaatnya bagi orang yang baru mulai ngaji. Mau tanya Kiai, Saya kira-kira tandaan saya di situ. kalau mau nambah perlu izin nggak Kiai? Kalau mau